Pemirsa mengaku sebagai dukun yang bisa mengobati corona. Seorang sopir angkot di Jatiuwung, Tangerang, Banten mencabuli 10 wanita. Polsek Jatiuwung menyiapkan posko aduan bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan pelaku. Tersangka Sukardi digiring petugas unit reserse kriminal Polsek Jatiuwung setelah ditangkap di rumah saudaranya tanpa perlawanan di bilangan Jatiuwung, Tangerang, Jumat dini hari. Penangkapan berdasarkan laporan 10 wanita yang mengaku menjadi korban pencabulan tersangka. Tersangka mengaku sebagai dukun yang mampu menyembuhkan corona dengan terapi khusus. Terapi tersebut disebut tersangka mampu meningkatkan imunitas tubuh. Banyak warga yang tertarik untuk melakukan atau mencoba terapi pengobatan yang dilakukan oleh pelaku ini. Dia hanya membuka khusus wanita aja tersebut apa? Untuk COVID-19 ini, untuk terapi ini, dari keterangan sementara yang diberikan kepada kami dari pelaku, ini sementara dia melayani hanya wanita. Tersangka Sukardi berdalih terapi yang dilakukan kepada korban untuk enteng jodoh, sehingga terbebas dari berbagai penyakit termasuk corona. Tempatnya di mana tuh Pak? Kamar mandi Pak. Di dalam kamar mandi ya, tapi terbuka. Terbuka bentuknya. Alasannya tuh Bapak melakukan seperti itu apa Pak? Nah, dia pengen dapat jodoh. Dapat jodoh, ya. Terus? Ya udah, kamu wangi mandi aja. Oh, jadi Atas perbuatannya, tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolsek Jatiuwung. Tersangka dijerat dengan pasal 289 KUHP tentang asusila dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Sementara itu berdalih bisa memberikan kekuatan mistis. Seorang pria Parubaya di Sidoarjo, Jawa Timur ditangkap polisi karena ulahnya mencabuli gadis di bawah umur. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku beraksi bejat lebih dari sekali dengan korban yang berbeda. Inilah Kodar, pria berusia 56 tahun ini hanya tertunduk lesu saat petugas dari Polresta Sidoarjo menggelandangnya untuk dimintai keterangan terkait ulahnya mencabuli wanita di bawah umur warga Porong Sidoarjo. Dalam melakukan aksinya, pelaku mengaku memiliki kesaktian. Jadi yang bersangkutan dengan modus operandi memberikan jimat. Jadi yang bersangkutan ternyata masih ada hubungan famili. Jadi ini jimatnya. Jadi jimat ini diberikan kepada korban. Terus disampaikan bahwa ini bisa melindungi dari orang halus. Nah, setelah itu yang bersangkutan membujuk untuk masuk kamar. Setelah masuk kamar diberikan minuman. Katanya korban merasa sedikit pusing. Setelah itu dilepas pakaiannya dan kemudian disetujui. Pelaku ditangkap petugas di rumahnya tanpa perlawanan. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan pakaian yang digunakan korban saat dicabuli dan jambuk dari tembaga sebagai barang bukti. Di depan polisi, pelaku mengaku melakukan aksi bejatnya sudah lebih dari 1 kali dengan korban yang berbeda. Pengakuan tersangka sudah berapa kali melakukan yang sama, Dan? Kalau pengakuan tersangka 1 kali, akan tetapi sebelumnya yang bersangkutan juga pernah melakukan kepada pembantu rumah tangga korban. Kini tersangka mendekam di balik jeruji besi tahanan Mapolresta Sidoarjo sambil menunggu proses hukum lebih lanjut. Pelaku akan jerat pasal 81 dan 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Kedapatan memiliki senjata api, seorang pemuda di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan digerebek polisi. Pemuda ini sempat melawan, mengaku sebagai adik salah satu anggota DPRD. Aparat Polres Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menggerebek seorang pemuda yang kedapatan menyimpan senjata api. Senjata api rakitan jenis revolver dan 30 amunisi aktif disimpan di dalam sebuah lemari. Pemuda ini pun sempat melawan dan mengaku sebagai adik salah satu anggota DPRD di Musi Banyuasin. Yang bersangkutan ini melawan karena narkotikanya tidak ditemukan oleh petugas. Tapi petugas menemukan satu pucuk senjata api, yang mana senjata api tersebut ini juga dilengkapi dengan amunisi, walaupun senjata ini
senjata rakitan, tapi ini cukup berbahaya apabila dikuasai oleh orang-orang yang tidak memiliki kompetensi untuk memiliki senjata api. Pelaku dijerat dengan pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman maksimal hukuman 20 tahun penjara. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Mengaku sebagai istri jaksa, seorang pengendara wanita yang tidak menggunakan masker memarahi polisi saat terjaring razia PSBB. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.